nantinya ternyata pasien membutuhkan perawatan rambut ya, kita anjurkan untuk mandi boleh dan segala macamnya gitu. Nah, kita setelah dari kebersihan dulu ya, kebersihan kepala, kemudian mata, hidung ya, mulut ya. Kemudian kita cek apakah wajahnya ini pucat atau tidak ya. Kemudian bibirnya apakah ada sianosis, ada sumbatan nafas atau enggak, matanya terik atau tidak, kemudian konjungtivanya pucat atau tidak ya, untuk mengetahui adanya tanda-tanda anemia mungkin ya. Kemudian kebersihan kupingnya ya, intinya di bagian kepala ini lebih kepada kebersihan dan juga adanya sumbatan nafas ya. Kemudian kebersihan mulut tadi, bibir tadi sudah ya, kebersihan mulutnya ya. Ya jadi untuk mengindikasikan apakah pasien ini seharusnya butuh mandi atau enggak gitu ya. Kemudian setelah itu dari kepala kita lanjut ke leher. Kalau di leher biasanya cek apa? Ada benjolan apa enggak? Pembesaran kelenjar tiroid. Bagaimana ngeceknya? Di Posisi kalian di mana? Atau tangan pemeriksa di mana? dari depan. Di leher? Iya. Gini? Hah? Di gini? Jadi gimana? Dari belakang. Gini. Samping gini. Dari depan. Gimana? Dari depan, Mas. Gini aja. Terus minta pasien menelan. Ya. Kalau kita diminta menelan pasti ada yang naik turun ya. Nah, kalau ada benjolan, itu benjolan enggak naik turun, tidak berubah posisi, gitu ya, membedakannya seperti itu. Karena masih ada pengaruh hormon-hormon estrogen, progesteron, meskipun setelah plasenta keluar, kemudian estrogen progesteron itu mulai turun, tetapi barangkali masih ada efek itu, kemungkinan bisa saja ada terjadi pembesaran kelenjar ya, baik kelenjar di tiroid ya ataupun di ketiak. Makanya setelah leher kita minta ibu angkat ketiak ini. Dulu saya tuh suka takut tertukar sama pemeriksaan antenatal. Ya, dicek di ketiaknya ada pembesaran kelenjar atau enggak ya. Setelah itu kita buka baju ibu bagian atas. Permisi Bu ya. Kemudian dilihat payudaranya. Pertama inspeksi dulu aja. Ya, inspeksi kita lihat antara payudara kanan dan payudara kiri ini besarnya sama atau tidak ya. Kemudian lihat warnanya, warna sekitar kulit payudara ya, apakah ada kemerahan atau tidak. Kemudian adakah seperti kulit jeruk ya, tarikan ke dalam ya. Kemudian warna areola dan kemudian putingnya, apakah putingnya menonjol atau enggak ya, atau dia malah inverted. Kalau misalkan dia inverted atau datar, kita lakukan stimulasi ya. Kalau dilakukan stimulasi menonjol, artinya pasien tidak perlu membutuhkan treatment khusus untuk supaya putingnya ini keluar ya. Jadi tinggal dicek aja apakah putingnya menonjol atau tidak gitu ya. Kemudian setelah inspeksi kita palpasi ya. Palpasi kita lakukan perabaan ya, kanan dan kiri ya, untuk mengetahui apakah ada benjolan di payudara atau enggak. Kemudian sambil merasakan suhu sekitar payudara, raba hangat. Kemudian tadi di inspeksi saya juga lupa. Jadi dilihat ukurannya ya, apakah payudaranya ini tampak penuh ya. Artinya kalau misalkan dia memang sudah tampak penuh ya, artinya sudah persiapan untuk laktasi atau menyusui ya. Kemudian balik lagi ke yang palpasi, kita cek adanya pengeluaran kolostrum. Caranya gimana? Bukan
putingnya kita pencet ya, tapi turunin dulu ke bawah, tarik ya, tarik dari arah areola ke arah pangkal ya, kemudian baru ditekan ke arah pusat gitu ya. Jadi gini dulu baru dipencet ya. Jadi yang kepencet itu bukan putingnya tapi areolanya itu ya. Sini nggak ada phantom perempuannya soalnya. Hah? Apa? Ya, itu tadi. Dicek apakah sudah ada pengeluaran kolostrum atau belum. Ya. Kalau misalkan belum, artinya kita sambil edukasi ke pasien untuk menyusui bayinya ya. Dan juga nanti akan dilakukan intervensi tambahan yaitu breast care. Seperti itu ya. Kemudian setelah payudara selesai ya, kita tutup kembali, kemudian kita ke abdomen ya. Di abdomen di sini posisi kaki pasien boleh fleksi, sedikit fleksi, boleh dia diluruskan saja. Nah, kenapa boleh sedikit fleksi? Supaya untuk mengurangi ketegangan pada saat pemeriksaan, biar abdomennya lebih rileks gitu. Tapi kalaupun lurus pun juga tidak masalah ya. Nah, di abdomen ini urutannya sama aja seperti pemeriksaan fisik lainnya, yaitu inspeksi dulu. Diinspeksi dulu apakah ada luka atau jejas ya, atau ada luka bekas operasi, untuk kita memastikan bahwa mungkin dari rekam medis kita udah baca bahwa pasiennya ini postpartum normal misal ya. Tetapi ya perlu kita pastikan lagi apakah ia normal atau tidak ya, dengan melihat di area abdomen ya, adakah luka bekas operasi atau tidak gitu ya. Luka bekas operasi dalam artian di sini ya baik lama maupun baru. Ya. Kalau operasi sesar biasanya ada di sini ya, horizontal. Ya, horizontal. Paling sekitar 10 cm. Nah, kalau misalkan enggak ya biasa, walaupun ini lukanya udah lama ya artinya sudah tidak dibalut ya, hanya tinggal bekas lukanya saja. Ya, itu dari inspeksi. Kemudian dicek juga adakah striae ya atau stretch mark ya, kemudian linea ya, kemungkinan masih ada setelah melahirkan ya, itu inspeksi. Kemudian kita lakukan palpasi. Ya, nah di palpasi ini kita cek yang pertama adalah kontraksi uterusnya, ya. Kita raba, ya. Apakah teraba keras atau tidak, ya? Kalau uterusnya teraba keras berarti baik atau enggak? Baik. Kalau misalkan teraba lembek, diapakan? Dimasas. Dimasasnya gimana? Remes-remes? Bukan. Enggak ya, tapi cukup di seperti ini saja. Ini kita memutar searah jarum jam ya. Ini seperti ini, kayak dikumpulkan seperti itu ya, sampai uterusnya ini teraba keras ya. Tapi udah teraba keras. Kalau misalkan tadi uterusnya lembek, perlu kita juga amati pengeluaran loheanya ya. Kita lihat pengeluaran loheanya sambil kita lakukan masase sampai keras, kita lihat juga pengeluaran loheanya. Biasanya sambil dimasase akan ikut keluar sisa-sisa persalinan ya, mungkin stolsel ya, ataupun yang lainnya ya. Sudah lakukan sampai teraba keras. Atau mungkin kalau misalkan lembek, kita juga perlu identifikasi kondisi kandung kemihnya ya. Kalau kandung kemihnya penuh, kemungkinan juga akan mengganggu kontraksi gitu. Jadi kalau misalkan kandung kemihnya penuh, kita minta untuk pasien berkemih. Kemudian selain berdampak pada kontraksinya yang jelek ya, dengan ada dikarenakan kandung kemihnya penuh. Nah, kalau kandung kemihnya penuh, si uterus ini pun nanti akan bergeser ya ke arah mediolateral gitu. Yang seharusnya posisinya ada di Tengah. sentral. Ya, ini kontraksi uterus. Kemudian tingginya pun kita perlu kaji. Ya, tingginya di mana? Ya, kita lakukan saja pengkajian seperti ini ya.
kita tekan-tekan tadi bagian yang terkerasnya itu, kemudian sampai di mana puncaknya. Kalau baru banget melahirkan ya, baru banget melahirkan 2 jam itu misal, biasanya masih setinggi umbilikus ya. Tapi kalau sudah selang lebih dari 2 jam ya, bisa turun 1 sampai 2 jari. Kalau sudah 1 hari biasanya turunnya 2 jari. Ya, makanya kalau misalkan masih di atas umbilikus, kita perlu cek kandung kemihnya. Nah, ini kan kandung kemihnya akan mendesak uterus ke arah mediolateral, ya, gitu. Jadi hasil pengkajian dari fundus uterus ini adalah posisi, ya. Posisinya ada di, kalau normal ya, posisinya ada di sentral. Kontraksinya baik, artinya keras, ya. Kemudian posisi, tinggi fundusnya ada di mana? Misal 1 jari di bawah pusat atau 2 jari di bawah pusat, ya. Kemudian itu terkait tinggi fundus uterus. Kemudian ke kandung kemih. Kandung kemihnya kosong atau isi. Beda cerita kalau pasiennya terpasang kateter, ya. Pasti kandung kemihnya kosong terus. Gitu, ya. Itu tadi abdomen, tinggi fundus uterus, kandung kemih. Nah, kemudian lanjut ke diastasis rectus abdominis. Apa diastasis rectus abdominis? Apa? Diastasis rectus abdominis katanya udah baca. Lupa, Bu. Adalah peregangan otot dinding abdomen. Ya. Jadi di abdomen ini ada namanya otot ya. Ya, namanya otot rectus abdominis, ya. Nah, ketika ibu itu hamil, otot yang tadinya ini rapat seperti ini, itu lama-lama meregang, ya, mengikuti besarnya peregangan dari rahim, ya. Jadi otot abdomen pun ikut meregang. Nah, yang pengen kita lihat itu adalah peregangannya. Jadi ini, peregangannya ini mau kita lihat, ya. Seberapa lebarnya, seberapa panjangnya, seberapa dalamnya. Ya. Nah, caranya gimana? Posisi pasien tetap seperti ini, boleh sedikit difleksikan, ya. Kemudian diambil bantalnya, ya. Setelah itu, sambil posisi tangan kita akan meraba, siap-siap meraba. Biasanya proses susipedeus itu akan teraba biasanya rectus abdominis itu akan teraba dari proses susipedeus sampai dengan umbilikus. Ya, bahkan ada yang melewati umbilikus pun ada. Ya, jadi kita sudah siap-siap di sini posisi seperti ini pasiennya, kemudian minta pasien mengangkat kepalanya. Jadi bukan kita yang angkat, ya, tetapi pasien sendiri, di mana pasien akan menyentuhkan dagunya ke dada, ya, seperti ini, ya. Kemudian kita cek peregangannya, sampai mana peregangannya, kemudian berapa lebarnya, dalamnya sih nggak perlu intinya kalau dia ada kita tekan seperti ini, kemudian ada cekungan, ada rongga gitu ya, artinya di situ ada peregangan. Nah, peregangannya ini yang diukur di mana? Dari sepanjang ini. Yang diukur adalah yang terlebar. Ya, jadi kalau misalkan ini dari sini ini dan ini yang terlebar ya, maka kita ukur ini. Kira-kira berapa senti? Ya, berapa senti lebarnya, berapa senti panjangnya. Sudah seperti itu untuk diastasis rectus abdominis. Kalian sendiri posisi ini, pemeriksaan ini tuh tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Jadi harus dilakukan dengan cepat. Jadi kalau misalkan pasiennya udah istilahnya udah nggak kuat, ya suruh rebahan lagi dulu aja, gitu. Nanti kita mulai lagi, gitu ya. Kalau sudah tadi diastasis rectus abdominis, kita posisikan pasien lagi ke
posisi semula. Oke kan, bantalnya lagi ya. Nah tadi abdomen sudah selesai ya. Apa aja tadi pemeriksaannya di abdomen? Terus abdomen. Rektus, kontraksi, Kontraksi, tinggi fundus, kandung kemih, posisi apa nih? Posisi uterus, kemudian terus kandung kemih, kandung kemih. terus Ya, kemudian jangan lupa inspeksinya tadi ya. Terus ditambah DRA. Tadi ya, diastasis rectus abdominis. abdominis. Oke, kemudian abdomen selesai, kita ke arah genitalia. Ya, kita minta pasien untuk membuka pakaian bawahnya ya. Bismillah. Terlihat. Akas cowok. Kemudian di sini minta pasien untuk posisi sin, ya, yaitu kita ininya miring ke kiri, membelakangi kita ya. Seperti ini. Kemudian kita cek adakah hemoroid, ya, ada hemoroid atau tidak. Kemudian kita lihat juga luka jahitannya, ya. Kita lihat luka jahitannya, adakah tanda-tanda reda? Tanda reda apa saja? Redness, Redness, edema, edemosis, discharge, approximation. sama approximately ya. Redness artinya apa? Kemerahan ya. Jadi adakah tanda kemerahan di sekitar luka jahitan? Oh sorry, yang pertama adalah dilihat dulu di genitalnya ada luka jahitan atau tidak. Ya, ada luka jahitan atau tidak. Kalau ada luka jahitan, maka kita lakukan pemeriksaan reda tadi. Tapi kalau nggak ada luka jahitan, tidak perlu. Ya, oke, ini kita anggap dia ada luka jahitannya. Ya, tadi cek redanya, apakah ada kemerahan, adakah biruan, bengkak, ya, kemudian discharge. Discharge-nya di sini bukan darah nifas, tapi discharge dari lukanya, ya, entah itu darah, entah itu pus, ya, intinya cairan yang keluar dari luka jahitannya. Kemudian itu yang terakhir ada approximately ya, adalah penyatuan lukanya seperti apa, apakah baik atau tidak ya, atau mungkin justru malah ada bagian dari luka yang belum terjahit, ya, intinya di situ. Sudah, kalau sudah seperti ini kita kembalikan ke posisi semula, kemudian lurus, difleksikan ya. Ini sambil kita cek loheanya, ya, kita cek pembalutnya ya, loheanya, apakah rubra, terus apa lagi? Serosa atau alba ya. Jadi kalau rubra itu adalah darah nifas yang keluar di hari pertama sampai dengan ketiga setelah persalinan. Warnanya lebih ke merah gelap, ya, merah gelap, ya. Kemudian sama aja, hampir sama kayak darah menstruasi. Cuman mungkin biasanya dia lebih gelap dan banyak. Kemudian tadi dicek tadi jenis loheanya, kemudian pembalutnya sudah terisi seberapa banyak ya. Kita kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan, silahkan kalian mau bilang darahnya sekitar sekian mililiter ya gitu, tapi itu mungkin akan istilahnya belum bisa kita pastikan betul apakah betul segitu gitu ya, kecuali kalian timbang gitu ya. Nah, paling yang kita sebutkan adalah pembalutnya ini sudah terisi penuh atau belum. Kalau misalkan belum, terisinya seberapa sih? Separohkah, ya, seperempat-kah, sepertiga-kah, atau hanya ada di bagian tengahnya saja, ya. Intinya di situ yang kita sampaikan. Oke, di sini kalau bisa kita lihat pembalutnya sudah 3/4 ya. 3/4 pembalut ini penuh terisi darah.
Ya, kemudian nah setelah ini kita lanjut dengan vulva hygiene. Ini selimutnya ini kan selimut tidur ya, kita ganti dulu. Ya, kita sarung tangan. Kenapa ada yang nangis? Pilek ya? Kirain nangis terharu. Nah, setelah ini nggak kelihatan ya? Iya. Ini anggaplah ditutup dengan selimut mandi ya. Iya. Oke, kemudian ini dulu ya. Biar Pantatnya Bu. Oke. Setelah itu kita guyur dengan NaCl. Ya, diguyur ya. Biasanya darah nifas itu akan belepotan sampai ke paha, ya, sampai ke bawah sini, ya. Jadi pastikan semuanya terguyur, ya. Kemudian untuk ngerontokin, biasanya darah-darah yang menempel di rambut pubis, ya. Itu kita siram semuanya sudah, ya. Setelah itu kita ambil ini, sarung tangannya bersih. Ya, ini kapas sublimat yang sudah diberikan desinfektan. Ya. Standar dulu aja kita ambil 5 kasa. Ya. Ini udah dapat di KDM belum sih? Vulva hygiene? Belum ya. Nah, oke. Jadi untuk tindakannya adalah tangan kiri kita memegang simpisis, ya, sambil membuka labia. Ya, di sini kita buka, kita bersihkan labia mayora kanan, 1 kasa, 1 usapan, 1 arah. Labia mayora kiri, ya, labia minora kanan, labia minora kiri, dan vestibulum sampai dengan perineum anus. Itu tadi ya. Setelah itu, nah ini kalau misalkan memang masih belum bersih, bisa kita ulangi, tinggal ambil kasanya lagi. Pokoknya sampai semua area genital ini bersih, ya. Kalau sudah, beda cerita kalau misal dia ini meskipun ada luka jahitan perineum, bukan berarti prinsipnya steril ya, karena tetap aja luka jahitan perineum terus terkena darah nifas kotor gitu ya, jadi nggak perlu prinsip steril, kecuali kalian mau melakukan VT tadi, kalian harus ganti sarung tangan, ganti sarung tangan steril baru kita lakukan VT. Nah tapi di sini cukup sampai dengan vulva hygiene aja ya, jadi lakukan sampai bersih. Kalau sudah bersih ya, pakaikan pembalut yang bersih yang baru. Pembalut nifas say. Ini aja terkadang masih kurang
Masanya hitam. Panjang loh, masih suka bleber kemana-mana. Iya, iya. Yang saya tidak tahu itu cewek cepet ya biar ke rumah. Ya udah sama kayak itu nggak sih? Baru ya. Akhirnya tuh masih kosong itu. Ada. Enggak makan tempat itu. Namanya ini tuh beda. Tanya kan pas ada gue tuh. Oh itu sama. Bukan Dan bahasa. dirapikan bagian bawah ibu ya. Jadi tadi di genital dilakukan apa saja? Inspeksi, terus dilihat pembalutnya udah penuh apa belum. Vulva hygiene. Ya, jadi cek hemoroid, ya, kemudian cek luka jahitan ada atau tidak. Kalau ada cek reda. Setelah itu dilanjutkan dengan Vulva hygiene. Ya, vulva hygiene prinsipnya Bersih. ya, prinsipnya bersih. Satu kasa, satu kali usapan. Satu kali arah. Oke. Ya, sudah. Setelah genital selesai, kita lanjut ke ekstremitas. Bawah. Ya, di ekstremitas bawah pertama kita inspeksi dulu ya. Apakah ada kemerahan ya di area phlebitis betisnya ya, kemudian adakah varises ya, kemudian bengkak atau enggak ya. Kalau mau memastikan bengkak atau tidak bisa kita lakukan dipencet ya. Kemudian setelah inspeksi kita lakukan perabaan ya, apakah teraba hangat ya. Kemudian cek juga Homen-Sign ya, Homen-Sign. Homen-Sign itu untuk mengetahui adanya tromboplebitis. Ya, caranya gimana? Caranya satu tangan letakkan di lutut pasien. Ya, kemudian tangan kiri di lutut pasien, tangan kanan di telapak kaki. Ya, kemudian sambil ini ditekan, ya, ditekan ke bawah. Yang ini kita tekan ke arah dorsokranial ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalkan ibu mengeluh ada sakit, berarti Homen-Sign-nya positif. Artinya ada tanda bahwa ibu mengalami tromboplebitis ya, atau sumbatan pada trombus. Ya, adanya trombus pada pembuluh darah di sekitar kaki. Itu lakukan kanan dan kiri ya. Setelah itu tadi cek refleks tendon. Di mana refleks tendonnya? Di belakang kaki. Di apa sih namanya? Nah, ya di Ya, belakang. di sini. Refleksnya hampir sama kayak patella, dia akan ngangkat. Gitu ya. Harusnya positif kanan dan kiri. Kalau misalkan negatif, perlu curiga ada tanda preeklamsia. Ya, jadi preeklamsia itu nggak cuma pada kehamilan, bisa juga berlanjut sampai ke postpartum, gitu. Ya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Siapa sih?
Ya itu kemudian apa lagi ya? Udah sih, selesai. Udah. Yeay. Udah selesai ya. Jadi rapikan kembali pakaian pasien ya. Rapikan